Oke, selamat datang semuanya. Hari ini kita bakal bongkar satu keajaiban alam yang luar biasa. Coba deh, kita lupakan sejenak bayangan sel tumbuhan sebagai gumpalan kecil di bawah mikroskop. Anggap aja kita lagi tur ke sebuah pabrik super canggih tapi ukurannya mikroskopis. Pabrik yang sibuk dan terorganisir banget. Pernah kepikiran nggak sih, gimana ceritanya pohon raksasa yang tinggi menjulang itu bisa tumbuh cuma dari satu biji kecil? Ajaib kan? Nah, rahasianya itu ada di sesuatu yang ukurannya super duper kecil. Dan inilah dia jawabannya. Semua keajaiban itu, semua kehidupan tumbuhan itu, berawal dari satu unit kerja yang sempurna. Sebuah pabrik tunggal yang kita sebut sel. Yap, analogi pabrik inilah yang bakal jadi kunci kita buat ngerti semuanya. Oke, siap buat tur pabriknya? Yuk, kita mulai dari bagian paling luar dulu. Ya, namanya juga pabrik, pasti butuh perlindungan dan gerbang keamanan kan? Nah, kita lihat yuk, gimana sel ini melakukannya. Jadi, pabrik ini punya dua lapis perlindungan. Yang pertama ada dinding sel. Anggap aja ini tembok batanya, kokoh, kaku. Fungsinya buat ngasih struktur dan perlindungan. Nah, pas di belakangnya ada membran sel. Kalau yang ini lebih kayak satpam di gerbang keamanan. Dia fleksibel, tapi tugasnya penting banget. Ngeseleksi siapa aja yang boleh masuk dan keluar dari pabrik. Nggak sembarangan. Udah lihat bagian luarnya, sekarang kita masuk lebih dalam lagi nih. Kita bakal ke bagian paling vital dari pabrik ini. Tempat semua keputusan besar dibuat, tempat semua perintah berasal. Yuk, kita ke kantor pusatnya. Nah, ini dia, nukleus. Anggap aja ini kantor CEO-nya pabrik sel. Inilah pusat komandonya, otaknya semua operasi. Semua kegiatan di dalam sel diatur dari sini. Terus, kerjaan si CEO ini apa aja sih? Pertama, dia nyimpen stamp master blueprint atau cetak biru pabrik yang kita kenal sebagai DNA. Kedua, semua instruksi kerja, perintah buat semua departemen dikirim dari sini. Dan ketiga, nukleus juga yang ngontrol pertumbuhan dan kapan pabrik ini harus menduplikasi diri atau bereproduksi. Wah, penting banget kan perannya? Gampangnya gini deh, tanpa nukleus, tanpa si CEO ini, pabriknya bakal kacau balau. Bener-bener chaos, nggak ada perintah, nggak ada rencana, ya nggak bakal ada pertumbuhan. Oke, dari kantor pusat, tur kita lanjut ya. Sekarang kita ke departemen yang paling sibuk, tempat di mana energi dibuat dan produk utama pabrik dihasilkan. Nah, disinilah proses produksi yang sesungguhnya terjadi. Perkenalkan, kloroplas, atau biar gampang kita sebut aja dapur bertenaga surya. Keren kan? Ya, disinilah keajaiban fotosintesis itu berlangsung. Energi dari matahari diubah jadi makanan. Gimana cara kerjanya? Sebenarnya simpel banget. Langkah pertama, kloroplas ini menangkap cahaya matahari. Langkah kedua, dia menggabungkan air dan karbon dioksida. Dan langkah ketiga, voila, jadilah gula yang jadi makanannya si tumbuhan. Simple tapi jenius. Oke, makanannya udah jadi nih. Tapi kan pabrik butuh listrik buat jalanin mesin-mesinnya, betul? Nah, disinilah mitokondria beraksi. Inilah pembangkit listriknya pabrik. Tugasnya, mengubah gula yang tadi dibuat jadi energi yang siap pakai buat semua aktivitas sel. Wah, tur pabrik kita hampir selesai nih. Eits, tapi jangan dulu. Kita masih mau mampir ke dua area terakhir yang nggak kalah penting, bagian gudang penyimpanan, dan ya, lantai produksi utamanya, tempat semua komponen ini berada. Ini dia, vakuola alias gudang penyimpanan pusat. Nah, yang unik di sel tumbuhan, vakuola ini ukurannya gede banget. Fungsinya buat apa? Buat nyimpen air, cadangan makanan, dan sisa-sisa limbah produksi. Efisien banget kan? Semuanya disimpan di satu tempat. Dan yang terakhir, ada sitoplasma. Anggap aja ini lantai pabriknya. Dia itu cairan kental kayak jeli yang ngisi seluruh ruangan sel. Nah, disinilah semua bagian-bagian tadi, nukleus, kloroplas, mitokondria, mengapung dan bekerja. Persis kayak para pekerja dan mesin-mesin di lantai pabrik. Oke, kita udah lihat semua departemennya satu persatu. Sekarang, yang lebih keren lagi adalah gimana semua bagian ini bekerja sama, benar-benar jadi satu kesatuan yang harmonis dan luar biasa. Jadi yuk kita rangkum cepat tur kita hari ini. Ingat ya, dinding sel itu tembok luarnya. Membran sel itu gerbang keamanannya. Nukleus itu kantor CEO-nya. Kloroplas itu dapurnya yang pakai tenaga surya. Mitokondria itu pembangkit listriknya. Vakuola itu gudang raksasanya, dan sitoplasma itu lantai pabriknya. Lengkap. Poin utamanya apa? Ini dia. Setiap bagian punya tugasnya masing-masing. Dan setiap tugas itu penting banget. Nggak ada yang bisa diabaikan.
Sel tumbuhan itu kayak sebuah sistem yang saling bergantung satu sama lain. Kerjasama itu kunci kelangsungan hidupnya. Nah, sebagai penutup, aku mau kasih satu pertanyaan buat kalian renungkan. Kalau sel tumbuhan ini adalah sebuah pabrik super canggih, kira-kira apa produk sampingan paling penting yang dihasilkannya? Bukan cuma buat tumbuhan itu sendiri, tapi buat kita semua, buat seluruh kehidupan di planet ini. Coba deh pikirin udara yang kita hirup setiap hari. Sampai ketemu lagi di pembahasan berikutnya.